Halo, selamat malam teman-teman. Malam, Saya lagi Malam. bantu dijawab. Selamat malam teman-teman. malam. Oke, Malam. terima kasih. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, Kak. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Jadi selamat datang di Career Insight yang ke-17 di bulan Maret ini. Nah, seperti Career Insight pada umumnya maksudnya sebelum-sebelumnya, kita akan mendengar sharing dari kakak alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga kakak alumni ini dulu seperti teman-teman, yaitu merupakan mahasiswa penerima Kamajaya Scholarship. Oke, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita akan membuka dengan doa terlebih dahulu. Oke, saya izin memimpin doa secara Katolik bagi teman-teman yang berkeyakinan lain dimohon untuk menyesuaikan. Marilah kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul secara daring pada malam hari ini. Sekarang kami akan bersama-sama memulai acara kami yaitu Career Insight. Kami akan mendengarkan dan berbagi cerita dengan kakak-kakak alumni dan semoga hal baik yang kami dapat kami terapkan pula untuk perjalanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman. Selanjutnya, uh, aku akan membacakan peraturan peserta yang mungkin teman-teman yang sering ikut Career Insight sudah tahu, cuman aku akan sedikit ngulang lagi ya. Yang pertama, teman-teman dihimbau untuk on-cam menggunakan virtual background yang telah dikirimkan di grup dan di kolom chat. Kemudian yang kedua, teman-teman dimohon untuk menonaktifkan mic dan nanti teman-teman bisa mengaktifkan mic lagi ketika teman-teman sesi tanya jawab dan ketika sudah dipersilahkan. Yang ketiga, peserta yang akan bertanya pada sesi tanya jawab diwajibkan untuk raise hand dan on cam terlebih dahulu supaya kita nanti bisa lihat teman-teman yang tanya siapa dan terutama kalau pembicaranya ya bisa ngerti jadi kita bisa kayak orang ngobrol gitu nggak ngobrol sendiri. Lalu keempat, peserta mengisi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat ketika sudah dikirimkan. Nah, teman-teman yang mengikuti Career Insight diharapkan stay di sini sampai selesai karena kita nggak tahu kapan linknya dikirimkan. Jadi semoga nanti semua bisa kecatat presensinya gitu. Oke, next. Oke, kita akan bersama-sama em, melihat dulu nih profil dari kakak alumni yang akan menjadi pembicara pada malam hari ini. Oke, ini dia. Namanya adalah Kak Marcelinus Agus Saputra. Kak Marcel ini merupakan alumni Universitas Atmajaya Program Studi Arsitektur. Nah, Kak Marcel dulu merupakan penerima beasiswa Kamajaya Scholarship angkatan kedua. Kalau sekarang kamu udah angkatan 7, angkatan 8, Kak Marcel ini angkatan awal-awal gitu ya. Lalu, ada cukup banyak pengalaman kerja dari Kak Marcel. Yang pertama, sebagai drafter di PT Akset Indonesia, kemudian pernah juga menjadi barista studio Kopi Roasters, kemudian pernah juga menjadi arsitek asisten, kemudian menjadi architectural designer and fit out officer di PT Plaza Adika Lestari, kemudian pernah juga menjadi fit out supervisor di PT Nusa Mandiri Property, dan yang terakhir sampai detik ini menjadi asisten project manager di PT Salat Segar Lestari. Kemudian Kak Marcel juga punya eh, banyak skill yang mungkin teman-teman ada yang lihat ya. Yang pertama adalah Autodesk AutoCAD di drafting, kemudian SketchUp 3D modeling, kemudian Microsoft Office, Enscape rendering, CorelDRAW graphic design, Photoshop editing, Illustrator editing, dan yang terakhir Lumion rendering. Nah, mungkin teman-teman ada yang cukup asing sama yang tadi aku bacain. Nanti kalau misalnya teman-teman penasaran, teman-teman boleh tanya ketika sesi tanya jawab. Oke, memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah sharing session. Kita akan bersama-sama mendengarkan gimana sih perjalanan studi atau perjalanan karir dari Kak Marcel. Jadi teman-teman diharap bisa
menjadi pendengar yang baik. Jadi nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyain atau ada yang penasaran, teman-teman bisa langsung bertanya. Mari kita sambut Kak Marsanus Agus Saputra. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Saya share screen dulu ya. Sorry. Ah, udah kelihatan? Aman, Kak. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Eh, perkenalan dulu kali ya. Untuk, sorry, malam ini kita santai aja, nggak usah tegang-tegang banget. Kita sharing ya, bukan bukan lagi kuliah nih. Ya, kan tadi udah dijelasin ya, udah dikenalin juga. Nama saya Marcel. Saya alumni Universitas Atmajaya untuk arsitektur angkatan 2017 dan kebetulan di tahun 2018 kalau nggak salah itu saya jadi penerima beasiswa Kamajaya juga di batch kedua gitu. Jadi masih yang awal-awal banget lah. Waktu dulu sih orangnya baru 11 atau berapa ya, masih masih belasan lah, belasan kecil lah. Mungkin sekarang udah banyak banget ya. Udah angkatan ke berapa tadi? 7 atau 8 nih tadi. Udah jauh sekali. Oke, lanjut. Kita mulai aja di perkenalan dulu. Oke, saya mulai dari perkenalan educational background dulu. Yang pertama, dulu tuh saya alumni STM. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pada kuliah umumnya kan dari SMK, SMA, sorry. Mungkin dari ada beberapa juga dari teman-teman juga yang dari lulusan STM, SMK lah sekarang nyebutnya. Ya dulu saya dari SMK Negeri 2 Yogyakarta, itu jurusannya Teknik Gambar Bangunan. Terus selanjutnya untuk ke 1 di Universitas Atmajaya Yogyakarta di Prodi Arsitektur itu di tahun 2017. Nah, mungkin kalau dilihat di sini kan ada gap gap setahun lah ya. Nah, gap setahun ini nanti terjawab di slide selanjutnya di work experience. Jadi yang pertama itu tadi sudah disebutin juga ya. Jadi saya dari drafter di PT Akset Indonesia. Jadi PT Akset Indonesia itu kontraktor. Pusatnya di Jakarta. Dulu proyeknya sih kebanyakan high rise building, bangunan-bangunan tinggi kayak office tower dan lain-lain itu. Jadi saya lulus STM 2016 sampai terus sebelum lulus jadi itu sebulan sebelum wisuda saya udah kerja di PT Akset ini Akset Indonesia. Kemudian 2017 saya resign, saya lanjut kuliah, nah masuk di Prodi Arsitektur Atmajaya. Nah, terus tadi ada satu lagi sih, cuman nggak ditulis di sini. Jadi yang tadi di barista di studio kopi itu sistemnya part time ya. Jadi waktu itu semester 4 4 5-an, 5 5 sorry, semester 5 mulai-mulai cari part time lah, lumayan lah buat jajan-jajan gitulah. Itu sampai 2009 2020-an semester 7. Jadi kebetulan semester 7 saya skripsi, jadi waktu itu memutuskan untuk berhenti bekerja. Jadi part time-nya berhenti, terus saya lanjut di skripsi. Terus saya tadi kayak udah ditulis di sebelumnya, tadi saya lulus 2021. Nah, waktu lulus itu saya sempat nganggur dulu nih. Jadi saya lulus sudah itu Mei, Mei kalau nggak salah, saya lupa juga. Mei, terus keterima di ini CV Jasa Arsitek Sarana Utama itu 2021, itu di bulan Juli. Kemudian sampai di tahun 2022 bulan Maret, eh, selanjutnya saya diterima di Plaza Atrium. Jadi dari Jogja pindah ke Jakarta lagi. Sebelumnya kan udah pernah di Jakarta, terus balik Jogja kuliah, sempat kerja di Jogja juga, dan akhirnya balik lagi ke Jakarta. Itu 2022, awal keterimanya itu jadi architectural designer plus fit out officer. Sebenarnya fit out officernya nggak tertulis di titelnya. Di kontrak awal juga sebenarnya nggak ditulis, cuman
kebetulan waktu jadi arsitektural designer itu dapat tawaran lah dari atasan saya, mau nggak coba megang fit out. Jadi fit out itu apa? Jadi kayak misalnya dikit aja ya jelasan itu. Jadi kalau ada di mall atau office tower mungkin ya. Jadi kan mereka kan rental office ya, rental space. Jadi ada area kosong mereka sewakan. Nah, biasanya kalau ada tenan masuk nih, atau penyewa masuk, nah biasanya kan mereka bangun-bangun tuh. Nah, itu proses itu namanya fit out. Kalau di kayak di properti gitu ya, nyebutnya itu fit out. Jadi waktu itu saya ngurusin administrasi dan lain-lain, review gambar singkat, ya sama cek di lapangan sih. Jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nah, untuk kebetulan di tahun 2023 di bulan September itu ada pergantian manajemen. Jadi dari dulu awalnya itu Plaza Dika Lestari, kemudian lanjut di take over lah sama PT Nusa Mandiri Property. Jadi kalau sebenarnya namanya masih sama Plaza Atrium. Proyek pertama ini di salah stop La Piazza ini di Jakarta Utara, Kelapa Gading. Itu saya cuman supervisi di lapangan aja, konstruksi di lapangan aja. Untuk desain semuanya udah saya masuk, itu udah fix, cuman ada beberapa part-part yang direvisi dikit sih. Jadi di project pertama saya ini di awal mulanya cuman lebih ke lapangan aja. Terus lanjut ini di Januari. Terus ada project kedua saya itu di Living Plaza Puri di daerah Jakarta Barat, Puri Kembangan. Itu 2024. Nah, kalau yang ini saya mulai prosesnya dari awal. Mulai saya dari tektokan sama desainer, eh, kirim approval gambar. Sorry. Jadi Salah Stop ini kan bukan brand Indo. Jadi ada ada prinsipalnya lah. Prinsipalnya ini dari Singapura. Jadi ketika misalnya saya mau buka open store, new store gitu, biasanya saya juga tektokan sama prinsipal orang Singapura terkait desain. Jadi kita nggak bisa langsung desain seenak kita. Kita juga ada harus approval lah ke yang punya brand istilahnya begitu. Nah, untuk yang Puri ini kebetulan dari awal, dari mulai desain, proses tender, reviewing, review gambar dan desain. Nah, kebetulan di sini juga saya nggak desain, sama sekali nggak desain. Jadi ada desainer sendiri. Terus dari nyiapin BQ, bill of quantity, terus meeting dengan vendor-vendor, cari vendor, material-material ini apa? Ini itu outdoor, indoor gitu, macam-macam lah, banyak banyak sebenarnya di proyek ini tuh banyak hal yang baru yang saya pelajari. Dari awal kan belum pernah nih dari pegang-pegang proyek sendiri. Biasanya kalau di pekerjaan sebelumnya yang di mall itu saya cuma jadi landlord kan lebih ke ngawasin aja di lapangan. Proses penuhnya kan diserahkan ke tenan. Nah, yang Living Plaza Pur ini benar-benar saya handle dari awal. Terus lanjut ada proyek ketiga saya ini baru selesai di Januari 2025 ini. Kemarin di Salat Stop The Breeze Space di City. Nah, ini juga sama. Ini end to end dari awal desain, review BQ dan lain-lain, semuanya tektokan dengan desainer dan prinsipal, semuanya dilakukan saya sendiri. Oke. Nah, ada apa ya? Ada yang spesial sih sebenarnya dari The Breeze ini. Jadi biasanya kan di mall-mall cuman kayak di lapis tadi itu ada Lapiazza yang pertama itu ada indoornya dikit kecil. Terus di Puri juga ada kecil. Nah, kebetulan yang di outdoor ini di The Breeze ini lebih gede outdoornya. Jadi lebih more challenging lah. Jadi setiap setiap store itu mungkin ada challenge-challenge-nya tersendiri ya. Nah, dari situ sih saya belajar banyak banget. Maksudnya tektokan dengan kontraktor, ide-ide apa yang bisa. Kadang-kadang kan ide itu nggak bisa muncul kalau kita nggak kepepet. Biasanya gitu. Nah, di dalam kasus ini sih kalau misalnya dicari apa yang namanya, dicari salahnya sih banyak. Cuman ketika misalnya ada nggak sesuai gitu ya kita diskusi di lapangan, kita cari jalan keluarnya secepat mungkin lah. Jadi sebenarnya tantangan di situ. Oh ya, sama di retail sih
ini kan masuknya di retail ya. Saya sharing dikit aja kalau teman-teman misalnya minat di retail, sebenarnya di retail itu kan kayak fast moving lah. Jadi kita semua kerja dikejar deadline. Sama lah kayak kayak kuliah dulu lah. Teman-teman mungkin juga ada deadline ya. Apalagi yang anak FC sih lebih relate ya mungkin ya. Dikejar deadline sampai lembur pagi-pagi ya. Sebenarnya di kerjaan itu juga ada sebenarnya nggak cuma di kuliah doang. Nah mungkin emang nggak di semua lini profesi ada. Terus lanjut. Nah mungkin sebenarnya saya dulu di kuliahnya di arsitektur. Terus mungkin teman-teman juga yang arsitek kan mungkin ya di waktu zaman kuliah ya. Nggak, saya nggak tahu sih kalian. Cuman kalau dari saya dulu, saya jujur bingung dulu mau jadi apa yang saya apakah mau jadi arsitek atau mau jadi apa. Nah, waktu itu sih, waktu kuliah saya belum ada kepikiran tuh ada kerjaan lain selain jadi arsitek. Nah, ternyata setelah saya kerja di mall, itu saya jadi tahu, oh ternyata lulusan arsitektur itu nggak cuma jadi arsitek doang loh, maksudnya bisa kerja di segi lain. Apalagi ditambah dari ada sih teman-teman seangkatan yang dia kerjanya juga nggak jadi arsitek, ada yang kerja di bank, ada yang kerja di WO, wedding organizer gitu, terus ada yang kerja di supplier supplier gitulah, macam-macam lah. Jadi semenjak kerja tuh jadi lebih kebuka lah, ternyata kalau kita nggak idealis kita bisa loh di tempat dimanapun gitu. Terus teman not being an architect, kenapa sih nggak jadi arsitek? Nah yang pertama itu kayak yang saya jelaskan tadi ya, peluang kerja itu tidak ada hanya menjadi arsitek. Jadi mungkin teman-teman yang anak arsi sih mungkin mulai cari-cari nih dari waktu kuliah nih, misalnya dari kalian bisa jadi apa sih selain jadi arsitek, atau mungkin dari teman-teman yang dari prodi lain nih, misalnya dari teknik sipil atau mungkin dari teknobio atau dari akuntansi manajemen gitu. Mungkin sebenarnya tuh kerjaan tuh nggak terpaku pada eh, jurusan A yang kalian pilih gitu. Saya nggak ngajarin ya, saya nggak ngajarin buat kalian keluar dari jalur, cuman saya sharing aja sih pengalaman saya selama ini sih begitu. Jadi ada pengalaman yang lain lah. Terus yang kedua, nah dari saya nggak jadi arsitek tuh saya ada kesempatan belajar hal baru nih. Yang pertama itu dari arsitek kan, dulu dari kuliah dulu kan cuma desain 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 dan desain. Nah, setelah itu saya kerja di konsultan arsitek, sama aja. Itu juga desain, desain, desain. Walaupun sempat ada kayak site visit lah. Jadi kita ngecek kerjaan di lapangan seperti apa. Cuman itu nggak banyak. Karena itu cuma 9 bulan juga. Terus lanjut di yang kerja di mall ini, makin makin banyak lagi nih kesempatan belajar hal barunya. Mungkin dari komunikasi, dengan tenant relation, maksudnya dengan tenant menjalin hubungan yang baik seperti apa. Terus di lapangan, ini kan kalau misalnya jadi arsitek kan kebanyakan itu kan kayak landed house atau rumah-rumah ya kayak residensial lah gitu. Nah sekarang beda nih di retail. Retail tuh kan kayak jualan-jualan. Nah itu dulu waktu kuliah sih saya nggak pernah sih sampai explore segitu. Jadi mungkin pembelajaran juga sih buat teman-teman ya, selama masih kuliah nih, explore lah lebih lebih banyak lagi apa sih yang bisa dikembangin nih dari jurusan ini, atau mungkin dari riset-riset riset kecil-kecilan lah, mungkin seperti itu sih. Jujur sih saya agak nyesel ya dari kuliah dulu tuh nggak terlalu explore lah apa sih yang bisa dilakukan dari jurusan arsitektur gitu. Nah sekarang udah kerja, udah kebuka matanya, jadi ternyata banyak yang bisa didapat. Selanjutnya, nah, jenjang karir yang lebih luas. Nah, ini based on experience juga ya. Maksudnya menurut saya sih kalau misalnya saya dari arsitek, mungkin kan juga kalau dari jenjang karir sih juga nggak jauh-jauh ya. Misalnya dari junior arsitek lah, terus jadi senior arsitek, atau mungkin jadi prinsipal arsitek. Dah, mungkin mungkin dari yang saya tahu sih cuma tiga itu ya. Mungkin jadi apalagi saya nggak tahu. Cuman kalau dari yang based on experience tuh saya mulai dari ketot staff, terus nanti bisa jadi supervisor,
supervisor atau menjadi manajer, habis itu nanti jadi general manager dan lain-lain. Itu ternyata lebih lebih kompleks lah menurut saya gitu. Selanjutnya, apa sih yang perlu disiapin nih buat teman-teman yang sekarang masih kuliah kan? Mungkin ada yang udah mau lulus mungkin. Jadi mungkin dari ini bisa bisa sharing dikit sih. Apa sih yang perlu dipersiapkan nih sebelum telat sih, belum terlambat. Yang pertama tuh communication skill. Communication skill tuh penting banget ya teman-teman di dunia kerja. Apalagi kalau communication skill kita nggak bagus tuh kadang-kadang di tempat kerja kita sering miskom. Nah itu yang harus dihindari. Jadi apa sih yang bisa dipelajari dari communication skill? Mungkin dari eh, teman-teman bisa belajar banyak ya. Saya nggak mau menggurui di sini karena saya juga masih belajar sebenarnya. Teman-teman bisa cari di internet mungkin atau di YouTube itu dengar dari video-video, akan banyak nih orang yang sharing-sharing tentang communication skill. Cuman kalau menurut saya di communication skill itu lebih ke straight to the point, tujuannya apa. Jadi teman-teman bisa menyampaikannya lebih jelas dan orang yang diceritakan itu bisa lebih paham gitu. Terus yang selanjutnya nomor dua tuh negotiation skill. Kenapa negotiation skill ini perlu? Di dunia kerja itu kita nggak bisa kaku istilahnya. Kita harus fleksibel. Ketika misalnya plan A nggak bisa, kita harus bisa negosiasi nih. Gimana sih caranya biar ini tetap jalan on target, sedangkan eh, kalau dikerjakan seperti ini nggak bisa gitu sih. Nah, dari teman-teman harus belajar dan namanya negotiation skill. Jadi bagaimana kita mencari solusi di tengah misalnya kepepet banget, terus misalnya orangnya kekeh nggak mau. Nah, kita juga harus cari cara biar kita dapat jalan tengahnya, solusinya. Kalau misalnya orang yang ngotot, kita ngotot, itu nggak bakal ada jalan keluar sih. Jadi di negotiation skill ini lebih ke tarik ulur sebenarnya. Terus kita main psikologi seorang juga. Nah, saya juga belajar negotiation skill ini dari kerjaan sekarang yang saya yang sekarang. Jadi kerjaan saya sekarang itu kan ada review BOQ, Bill of Quantity. Itu kan pasti kita udah bikin item-itemnya, volumenya berapa. Nah, kita kan biasanya kalau tender kirim ke kontraktor. Nah, kontraktor ngasih harga. Nah, kadang-kadang harga yang dikasih kontraktor kan ketinggian. Nah, kita harus pintar-pintar gimana nih cara ngomongnya biar ini bisa berkurang gitu loh. Nah, itu awalnya saya nggak bisa sama sekali, benar-benar nol masalah negotiation skill. Nah, itu ternyata setelah dijalani nih, oh ternyata negotiation skill ini juga perlu ya. Sama halnya sih kalau mungkin dari awal kerja sebenarnya juga perlu negotiation skill tuh kayak misalnya contohnya nih teman-teman lagi nego gaji lah. Misalnya kan itu pasti pertanyaan HR yang paling mematikan sih sampai sekarang sih menurut saya. Eh, Kamu minta gaji berapa gitu ibaratnya kasarannya gitu. Kamu minta gaji berapa untuk posisi ini. Nah, sebenarnya itu kan eh, gimana ya nyampainya juga kita bingung kan misalnya kadang-kadang nih kita mau ngomongnya segini cuman nggak enak ngomongnya. Nah, itu sebenarnya sih lebih ke teman-teman harus pintar mengolah kata-katanya aja sih kayak mainin psikologis orang gitu. Jadi kayak mungkin nih kalau dari pengalaman saya juga ya ketika saya ditanyain tuh sih yang pertama saya lakukan saya tanya misalnya dengan dari kantor yang ke bapak ibu gitu misalnya ada standar gaji yang diberikan atau enggak gitu. Kalau misalnya dari mereka bilang oh kami nggak ada standarnya cuman menurut saya kami tanya menurut Anda berapa sih yang cocok untuk itu. Nah, kalian pede aja dengan itu bilang aja saya sekian tapi nanti saya punya value begini 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 kayak gitulah kurang lebihnya seperti itu. Selanjut yang ketiga itu ada networking. Nah, networking ini perlu banget dari teman-teman
mulai kembangin dari sekarang. Kenapa sih networking ini perlu banget? Jadi ini juga based on experience juga sih sebenarnya. Jadi kenapa networking itu perlu? Yang pertama, ketika kita cari kerja, sebenarnya eh, jalan yang paling cepat itu dari networking. Kalau kita nyari kerja itu dari misalnya dari website sendiri atau itu bakal text time banget sih. Itu pengalaman saya juga. Jadi networking itu sebenarnya perlu banget. Terus yang kedua, kita lebih banyak alternatif lain. Kalau dari kita punya jejaring networking yang luas, kita mungkin ada beberapa opsi-opsi yang bisa kita lakukan. Contohnya, misalnya nih kita lagi butuh pengalaman saya aja deh. Saya jelasin pengalaman saya aja. Jadi ketika saya ini lagi mau tender, nih saya lagi cari vendor. Nah, biasanya sih saya tanya di kayak teman-teman, misalnya ada nggak nih vendor yang misalnya kualitasnya oke dan dari segi harga itu masih reasonable gitu. Nah, mungkin kadang-kadang ada temen, oh ini ada nih begini begini begini. Ya udah, kita coba aja. Terus balik lagi kita ke nomor satu communication skill kita yang dipakai. Jadi kita approach vendor, kita kayak tanya kayak istilahnya basa-basi lah. Tanya, kita mulai jaring networking. Nah, ketika misalnya itu kita communication-nya udah enak, nah itu nanti kita masuk ke poin dua negotiation itu tadi, itu bakal lebih enak lagi. Jadi kenapa mereka sebenarnya berhubungan sih yang ada di sini, sementara yang tiga ini itu mereka berhubungan. Jadi communication skill, negotiation skill, dan networking itu sangat berhubungan. Terus ketika misalnya nih udah dapat vendor, nah misalnya dia nggak kepilih di misal di tender yang sekarang, mungkin di kedepannya nih ketika kita kepepet atau biasa lah manusia biasanya kan sering kepepet dan lain-lain. Nah kita bisa bisa tanya dia juga misalnya Pak bisa ada ini nggak challenge buat ngerjain ini dan lain-lain gitu. Jadi networking itu menurut saya penting banget dan harus dikembangkan mulai dari sekarang. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dari kalau saya dulu sih dari LinkedIn juga waktu kuliah, cuman waktu kuliah tuh nggak terlalu update. Nah, tips dikit sih kalau dari LinkedIn tuh lebih ke update portofolio. Apalagi teman-teman yang dari RC atau teknik sipil mungkin atau dari teman-teman yang lain lah. Misalnya kayak kalian ada kayak penelitian atau kalian buat jurnal, feel free aja buat share di itu. Maksudnya bukan buat sombong ya, itu lebih ke maksudnya kita eksis aja nih, ada nih kita di sini gitu. Jadi buat sharing juga dan jangan baper sih maksudnya ketika ada yang komen, oh ini kurang ini loh gini-gini. Oh iya terima kasih dah jadi ingatkan. Jadi itu kan juga jadi pembelajaran aja buat kita tuh. Terus selanjutnya yang penting juga time management. Kenapa time management penting? Ya karena semuanya itu kan kita bekerja berdasarkan timeline. Semua yang dikasih ada deadline-nya kayak seperti kayak tugas kuliah atau tugas dari kerjaan itu kan semua ada deadline-nya. Misalnya semuanya harus selesai di tanggal ini. Sedangkan kita cuma punya waktu katakanlah 2 hari. Nah, gimana sih caranya biar kita ngolah waktu 2 hari itu supaya optimal? Jadi eh, kita juga masih dapatkan poin plus gitu loh di depan atasan atau di depan dosen gitu. Selanjutnya, nah, terakhir itu never stop learning. Ini ini sih jadi apa yang namanya tuh, oh ya, way of life saya sih sebenarnya never stop learning. Jadi kayak kalau belajar tuh nggak cuma di kuliah doang. Mungkin nih teman-teman nih masih mikir, oh mungkin nanti aku kuliah apa lulus kuliah di kerjaan mungkin nggak akan belajar. Mungkin cuma memakai ilmu-ilmu yang udah dipelajarin dari zaman kuliah. Tapi kenyataannya sih nggak begitu. Kalau ini based on experience juga. Jadi ketika dulu pindah ke Jakarta itu dari Jogja yang asisten arsitek terus saya pindah ke fit out itu kan benar-benar baru. Saya belajar dari nol semuanya, mulai dari ngurus administrasi dan lain-lain. Nah, menurut saya never stop learning tuh harus ditanamkan sih di
di dalam diri kita ya, maksudnya kalau kita nggak mau belajar, kita akan bakal stuck di situ-situ aja. Dan kalau kalian mau berkembang, kalian harus refresh semuanya itu, dari apa ya, kayak ibaratnya di kayak tong kosong. Jadi kalian tuh tong kosong dan siap untuk menampung semua hal-hal baru yang mungkin nggak dibutuhkan sekarang, cuman ketika itu nanti kalian di dunia kerja suatu saat pasti akan apa, terpakai gitu sih. Oh, sama satu pesan lagi. Hmm, nggak ada salahnya sih dari kalian coba-coba hal baru. Jadi di luar, kalian jangan berhenti di zona nyaman. Jadi ketika kita berhenti di zona nyaman sih, menurut kita sih kita stuck, menurut saya kita kan stuck di situ-situ aja. Nah, kenapa saya, eh, kalau saya bisa bilang kayak gitu sih, itu juga pengalaman juga sih. Jadi ini sifatnya cuma sharing aja ya. Jadi saya nggak banding-bandingin, cuman sebagai contoh aja. Jadi ada dari teman teman saya yang dia strict banget. Jadi kayak ya, apa, idealis, idealis lah, idealis. Lulus itu mau jadi arsitek ya. Ya sekarang juga udah sorry, sekitar 4 tahunan. 4 tahun juga dia masih jadi junior junior arsitek gitu loh. Nah, tapi ketika saya mengambil jalan lain dari kayak loncat loncat lah, keluar dari zona nyaman, nah, saya nggak mau jadi arsitek nih. Nah, saya cari-cari itu tadi, pertama batu loncatannya di fit out. Jadi saya masuk di retail, di dunia benar-benar kosong, nggak tahu itu apa, saya mau belajar dari situ. Terus growth, saya ada apa ya, kayak explore lagi nih, saya bisa apa lagi. Nah, kemudian sampai di titik ini saya dapat kesempatan jadi asisten project manager. Itu juga sebenarnya nggak kebayang di saya sih bakal bakal bisa sampai di titik ini gitu loh. Nah, itu menurut saya sih poinnya dari never stop learning. Jadi kita improve sih, lebih ke improve apa sih yang baru dan nggak cuman di itu aja gitu. Oke, sekian dari saya, mungkin nggak juga bisa terlalu banyak sharing. Soalnya juga saya nggak pinter ngomong juga, saya juga masih belajar untuk ngomong di sini. Mungkin dari teman-teman, kalau misalnya mau eh, tanya-tanya, feel free aja. Bisa add di LinkedIn saya juga. Mungkin teman-teman bisa cari di LinkedIn Marcelus Agus Saputra, itu nanti aja kalau mau discuss, saya open juga sih kalau mau mungkin dari teman-teman yang arsi itu mau tanya-tanya terkait lebih lanjut lah terkait ini, nanti bisa di chat di situ aja. Oke, thank you semuanya. Baik. Oke, sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Lanjut, kasih. Baik, teman mungkin boleh tepuk tangan dulu untuk Kak Marcel. Oke. Oke, terima kasih Kak Marcel untuk sharingnya yang cukup lengkap ya sebenarnya untuk teman-teman yang dari arsitektur ataupun yang bukan dari arsitektur, karena sebenarnya untuk eh, teman-teman penerima beasiswa yang batch kali ini, batch 7, 8, dan 6, eh, yang dari program studi arsitektur cukup sedikit. Jadi mungkin teman-teman yang mau ada pertanyaan, boleh banget ditanyakan mungkin tentang misalnya kayak kuliah sambil part-time, karena sekarang kayaknya banyak juga yang kuliah sambil part-time, atau tentang eh, teman-teman yang punya keinginan untuk kerja di luar kota, yang ingin merantau, mungkin eh, ada kekhawatiran apa, atau mungkin tentang cari ide kalau kepet kayak yang tadi disampaikan sama Kak Marcel, atau mungkin tentang problem solving kalau misalnya di pekerjaan ada kendala dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh tentang arsitektur atau mungkin tentang dunia kerja, atau mungkin tentang kuliah sambil kerja, boleh langsung angkat tangan gitu ya.
Oke, kita buka untuk tiga penanya dulu. Oke, sudah ada yang angkat tangan. Yang pertama ada Fania yang mau bertanya, boleh langsung dinyalakan mikrofon ya Fania. Oke, selamat malam Kak Marcel dan Malam. kakak-kakak semua, teman-teman semua. Izin perkenalkan diri, nama aku Fania. Aku penerima beasiswa Kamajaya Batch 8. Aku dari program studi Teknik Sipil Angkatan 2022. Aku izin bertanya Kak, kan Kakak nih jurusannya arsitek. Terus kira-kira sebagai aku yang teknik sipil, terus ingin kerja seperti kakak itu kira-kira apa sih kak yang dibutuhin selain portofolio dan pengalamannya? Terus untuk kakak sendiri yang arsitek, apakah kakak menemukan pengalaman yang kakak mungkin harus belajar tentang teknik sipil ataupun sebaliknya di aku yang mesti belajar sedikit tentang arsitek? Mungkin itu aja sih kak. Terima kasih. Eh, Langsung dijawab ini atau gimana? Boleh nggak kalau mau langsung dijawab? Oke, kita langsung jawab aja ya. Nanti keburu lupa soalnya. Oke, jadi oke. Tadi namanya Fani ya. Oke, Fani ya, salam kenal ya. Jadi sebenarnya sih di tempat kerja yang sekarang, tapi orangnya udah resign sih sebenarnya. Dari itu ada satu tim timku itu dia dari teknik sipil juga. Jadi kalau coba saya sharing kayak gimana sih dia bisa terjun di itu ya. Jadi sebenarnya dia awalnya itu dari kontraktor. Dari awalnya itu kerja di kontraktor as a, aku lupa, dari kayak tim di site gitulah. Jadi kayak pelaksana lapangan istilahnya gitu. Mulai dari pelaksana lapangan, jadi itu bisa growth mungkin dari site supervisor mungkin, atau mungkin nanti ketika itu jadi site manager juga. Nah, temanku kebetulan itu sebelum di kantornya sekarang itu jadi site manager di kontraktor. Jadi mungkin sih kalau dari teknik sipil ya, sebenarnya bisa-bisa aja dari project manager tuh bisa banget malahan. Jadi kalau mungkin dari step pertamanya ya, mungkin bisa coba apply di kontraktor. Kontraktor dulu nih, misalnya nggak harus gede sih skalanya, mungkin dari skala ya misal domisili misalnya di Jogja misalnya nggak apa-apa jadi kerja itu di hal-hal yang kecil dulu sih kalau menurutku ya, jadi nggak harus yang langsung wow gitu tuh, juga semuanya kan juga butuh proses ya. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang kebetulan dapat kesempatan bisa kerja misalnya di perusahaan-perusahaan gede gitu ya, menurutku sih nggak usah iri. Kalau kamu yakin dengan kemampuanmu sih, itu ya perusahaan gede mah suatu saat bisa bisa diterima lah gitu loh. Jadi saya awalnya juga nggak kebayang bisa kerja di salad stop aja dulu nggak tahu apaan itu gitu loh. Maksudnya ya udah ada kesempatannya di mana diambil aja. Jadi gitu. Terus pesan saya sih cuma itu aja sih, maksudnya jadi ketika ada kesempatan nggak usah takut, maksudnya diambil aja. Tapi juga jangan langsung diambil gitu ya, dipikirin juga matang-matang mungkin career path-nya bagaimana gitu loh. Kalau misalnya dari belajar juga banyak sih kan sharing-sharing dari orang tuh, kayak misalnya alumni-alumni yang lain ya juga, itu mungkin bisa jadi gambaran buat kamu ke depannya gimana career path-nya, mungkin dari misalnya dari awal staff dulu lah, atau nanti naik supervisor, manager dan lain-lain. Nah, itu yang harus kamu pelajarin dari awal sih, dan kamu juga harus punya target. Dulu awal aku kerja juga nggak ada target, cuman ketika di Jakarta sharing-sharing sama manajer juga sih, atasanku dulu, dia juga ngasih saran, maksudnya, kamu juga harus punya target karir, jenjang karir seperti misalnya berapa tahun lagi kamu harus jadi apa gitu. Nah, itu sih yang oh kebuka banget loh, oh ternyata kerja itu juga nggak ya kerja pulang gitu. Maksudnya kita juga harus target misalnya 2 tahun kemudian saya mau jadi apa, misalnya jadi entah manajer lah atau apa. Nah, itu semua harus punya target. Nah, ketika kita punya target pasti kita akan tahu nih jalan kita kemana. Nah, udah jadi udah terarahkan gitu, jadi lebih gampang untuk
mencapainya. Oke. Mungkin udah menjawab, Fani. Nah, berarti kalau boleh menanggapi kan kemarin aku ada pengalaman kerja praktik di kontraktor. Kebetulan aku Hmm. ditempatkan di quality control. Nah, mungkin bisa berangkat dari situ dulu juga udah bagus ya Kak untuk bisa mengikuti jejak Kakak mungkin. Udah sih, betul. Jadi sebenarnya sih di kerjaanku juga ada quality controlnya juga. Jadi aku jadi nge-share apa ya, ngecek-ngecek kerjaan kontraktor juga kan. Jadi itu kan masuk quality control juga. Jadi itu sih sebenarnya poin plus sih. Jadi kalau kamu kerja di project itu mungkin dari segi kalau kamu apa ini handal di bidang itu quality control itu bisa jadi poin plusmu buat masuk ke jenjang karir berikutnya. Begitu. Oke, terima kasih Kak Marcel. Yuk sama-sama. Ada yang lain? Oke, baik. Ini ada pertanyaan lewat chat, tapi sebelumnya izin mengingatkan untuk teman-teman, link presensi sudah di chat. Teman-teman boleh segera mengisi presensi sambil mendengarkan pertanyaan berikutnya supaya tidak eh, hilang kesempatan untuk dapat gitu. Lalu saya izin membacakan pertanyaan dari kolom chat ya Kak Marcel. Ini ada dari Dia Arianti. Selamat Kak Marcel, perkenalkan saya Dia Arianti dari program studi biologi. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi fear of failure dan agar tidak takut mencoba hal baru dalam karir? Dan seberapa besar peran media sosial dalam membantu generasi muda untuk mengembangkan growth mindset? Dan ya gitu, dua pertanyaannya. Jadi pertama, bagaimana cara mengatasi fear of failure? Yang kedua, bagaimana, maaf, apa peran seberapa besar peran media sosial dalam membantu generasi muda untuk mengembangkan growth mindset? Ada dua ya Kak Marcel, terima kasih. Oke, nggak berat ya pertanyaan yang kedua nih. Oke, jauh dari pertama dulu ya. Oke, malam ya dia Arianti, salam kenal. Jadi untuk mengatasi fear of failure itu apa ya? Yakin aja sih sebenarnya. Yakin dengan potensi yang kamu punya. Kalau kamu yakin dengan potensi yang kamu punya, ya kamu nggak bakal gagal. Menurutku sih gitu. Jadi ketika kamu tahu potensi yang kamu mengenali diri lah, mengenali dirimu sendiri. Ketika ada kesempatan nih, misalnya dulu kalau di sharing dari aku ya pengalamanku dulu, dulu sih yang penting modal nekat sih sebenarnya. Cuma jangan ditelan mentah-mentah ya, maksudnya modal nekat dalam keartian ya udah eh, maksudnya kalau saya ada kesempatan, saya punya kemampuan itu ya udah saya ngambil. Jadi dulu waktu dari Jogja ke Jakarta itu juga kan saya nggak tahu ya mau kerjaan Vitot itu ngapain ya. Saya cuman kayak tanya di waktu interview sama di apa di dari internet gitulah. Vitot tuh kerjaan ngapain aja sih? Nah, sebenarnya itu basicnya sama aja kayak kerjaan biasa kayak administrasi dan lain-lain. Teknisnya juga ada. Nah itu menurut saya untuk teknis sih saya bisa-bisa aja dengan kemampuan yang ada. Cuman maksudnya mungkin dari segi administrasi saya kurang. Ya itu nggak apa-apa sih menurut ajar aja. Jadi kamu kan di ini jangan takut di dunia kerja itu nggak bisa belajar gitu. Jadi di dunia kerja itu juga semua orang masih belajar gitu loh. Jadi nggak usah takut. Misalnya kalau misalnya salah ya udah belajar aja diperbaiki selanjutnya. Sama jangan baperan. Biasanya nih di kantor itu kan ya kan agak kasar ya bisa misalnya kayak misalnya nggak bener nih diomelin gini gini gini. Nah itu jangan gue usah diambil hati. Maksudnya oh ya udah disimpan aja. Oh mungkin aku salah di sini ya udah next time-nya diperbaikin gitu. Jadi nggak ada takut buat ngejak buat mencoba hal baru gitu loh. Terus seberapa besar peran media sosial membantu generasi muda mengembangkan growth mindset? Balik lagi ke orangnya sih. Jadi sebenarnya sih media sosial ini kan sekarang ini kan luas banget ya. Jadi kita harus pintar-pintar nyaring gitu loh mana kayak yang harus kita mana yang harus kita ikutin, mana yang enggak gitu ya. Mungkin sih menurutku dari cari salah satu ini ya apa ya tokoh yang kamu sukain
gitu. Dari cari-cari, masuk kan banyak sekarang tuh kayak orang yang suka sharing ini. Nah, coba kamu cari salah satu aja, terus kamu telaah nih orangnya, maksudnya dengan sharingnya dia nih seberapa itu pengaruh buatmu. Kalau misalnya itu cocok, ya why not. Eh, itu bisa diterapkan. Cuman kalau misalnya itu kadang-kadang nih misalnya cocok di A kan nggak cocok di B, nah itu mungkin ada hal lain yang bisa dipelajarin. Nah itu juga nggak usah harus diikutin mentah-mentah sih. Jadi sebenarnya intinya tuh harus milih-milih aja mana yang menurutmu, yang kamu yakinin itu bermanfaat, mana yang enggak gitu. Oke nggak ya kira-kira dari Fanny, dia, sorry, dari dia mungkin menjawab atau belum? Eh, Dia apakah bisa ngasih reaction atau menjawab, mungkin sudah terjawab belum pertanyaannya? Oke, kita anggap sudah saja ya Kak Marsha, karena juga Oke. sudah cukup menjawab Oke. pertanyaannya. Atau mungkin kalau misalnya eh, ada apa ya, agak kepikiran tentang ketakutan-ketakutan itu, mungkin bisa ini ya, menerapkan yang tadi disingin sama Kak Marcel tentang yang perlu disiapin, misal communication skills, networking, dan lain sebagainya, supaya nggak ada ketakutan-ketakutan itu lagi gitu ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Apakah ada yang mau bertanya? Ditunggu ya. Oke, ada dari Joan Laksmita Kusuma. Mungkin bisa langsung on cam dan on mic. Silakan. Ah, mohon maaf Kak, sebelumnya saya nggak bisa on cam karena sinyalnya baru nggak mendukung. Sebelumnya perkenalkan saya Tita dari penerima beasiswa batch ke-7 Prodi Teknik Sipil. Mau tanya aja sih Kak tentang pemilihan kontraktor itu biasanya kayak gimana caranya? Apakah pakai tender atau ada cara-cara lain? Dan misalkan pakai tender, apakah ada kriteria khusus untuk yang dipilih? Lalu yang kedua, apakah sempat ada permasalahan dari pihak kontraktor dengan pihak arsiteknya sendiri mengenai desain yang bertabrakan atau hal semacam teknis pelaksanaan di lapangan? Itu Kak. Terima kasih. Oke, selamat malam. Kita ya tadi namanya. Oh ya itu, Iya. kurang jelas tadi. Oke, jadi sebenarnya untuk proses tender itu kan pada umumnya sih sebenarnya sama. Jadi kita kasih kirim BQ ke kontraktor, bid of quantity, mereka ngisi dengan harga yang mereka, sama mungkin kita kasih clue. Jadi biasanya gini nih, nggak ini di kantor saya nggak tahu ya di kantor lain ya. Jadi mungkin kita kasih clue ke kontraktor, bisa kalau nggak pakai yang spek A mungkin ada alternatif spek apa gitu. Nah untuk seleksinya sih ya pada umumnya kita paling cari yang reasonable dan paling murah biasanya gitu kan. Cuman ketika murah juga kita harus lihat-lihat juga, maksudnya dari segi spek itu oke apa enggak, terus sama portofolio kontraktor juga. Jadi portofolio itu juga penting sebenarnya. Jadi dia pernah ngerjain apa dan hasilnya seperti apa. Nah biasanya sih kalau di kantor saya misalnya ada kontraktor baru atau misalnya ada tender gitu, nah misalnya udah ada kepilih nih calonnya, misalnya dua dua gitu, paling sih yang pertama kan yang main cari murah, yang kedua quality. Nah quality ini gimana carinya? Nah kita datengin outlet total yang udah dibangun gitu. Misalnya eh, ada di kontraktor A nih pernah buat di mall ini, ya udah kita coba aja datengin iseng gitu, kayak misalnya itu F&B, ya udah kita beli makan, kita makan di situ sambil ngeliat, oh ternyata kualitas kerjanya begini. Nah itu kualitas kerja itu juga ngaruh ke poin pemilihan kontraktor itu sih. Terus perbedaan itu tadi pastinya ada. Jadi kadang-kadang dari desain dan di lapangan itu kan nggak sepenuhnya jalan ya.
Nah, balik lagi itu tadi perlu communication dan negotiation skill. Jadi misalnya nggak bisa nih, nggak possible dilakukan nih, biasanya kontraktor info ke saya. Jadi saya kan sebagai owner gitu, perwakilan representatif, owner representatif kan. Nah, jadi laporan ke saya ya, nanti saya bilang coba didiskus sama si arsitek. Nah, itu communication skill kan perlu di sini nih. Jadi gimana cara kita menyampaikan, oh ini nggak bisa cuman dengan cara yang baik gitu. Jadi bisa orang bisa enak lah dengerinnya dan bisa nerima. Terus negosiasi itu juga penting di sini. Jadi oh misalnya ini nggak bisa nih dengan cara ini. Nah, si kontraktor itu juga harus solutif lah. Jadi jangan cuman oh ini nggak bisa, ya udah gitu loh. Jadi kontraktor juga harus solutif. Misalnya oh ini nggak bisa begini, tapi bisa dengan cara yang lain. Nah itu tuh sebenarnya jadi poin plus buat kontraktor. Nah itu buat penilaian juga dari kalau dari segi owner, kontraktor yang seperti itu yang apa ya namanya, eh, punya banyak alternatif, itu punya punya ide-ide, itu kan sangat membantu. Nah itu udah bakal menjadi poin plus dia untuk dipakai di next project gitu sih dari saya. Cukup menjawab. Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Rita atas pertanyaannya. Terima kasih Kak Marsa juga. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Mungkin masih kepo atau pengen curhat, mungkin anak-anak arsitektur mungkin, atau tentang bagi waktu, tentang ketakutan-ketakutan kayak tadi, atau tentang tips and tricks mungkin. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Yang dari RC ada berapa sih? Ada banyak. Yang enggak, yang dari arsitektur itu kalau nggak ada dua Kak yang sekarang eh, mau sidang pendedaran minggu Oh, depan gitu. Tapi yang lain nggak banyak Kak. Kebanyakan teknik sipil sepertinya. Apakah ada teman-teman yang masih kepo atau masih penasaran tentang, ya, tentang apapun, bisa ditanyain ke Kak Marcel. Tentang LinkedIn mungkin, portofolio. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Kak Marcel. Maka mungkin karya insight ini bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, setelah tadi ada sharing dari Kak Marcel yang cukup banyak ya, bukan cuma tentang arsitektur, tapi tentang masa-masa kuliah, terus perjalanan karir. Dan setelah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, izinkan aku untuk menarik beberapa kesimpulan yang mungkin bisa teman-teman jadiin insight setelah acara ini selesai. Mungkin bisa jadi bekal untuk studi, untuk cita ke depan gitu ya. Oke, mungkin yang bisa aku ambil dari Kak Marcel nih tadi ada 5 poin yang dari presentasi yang perlu disiapin, yaitu communication skills, negotiation skills, networking, time management, dan yang terpenting adalah never stop learning gitu ya. Terus ada banyak lagi yang bisa diambil gitu ya, yaitu lebih banyak explore mungkin buat teman-teman. Terus sering-sering research kecil-kecilan. Kemudian mungkin teman-teman juga mungkin sekarang tuh banyak yang ngerasa salah jurusan ya kalau aku dengar-dengar Kak. Jadi mungkin teman-teman nggak perlu ngerasa salah jurusan, mungkin fokus sama apa sih yang pengen eh, dikejar ke depannya gitu ya. Jadi jangan berlarut sama ketakutan. Terus juga mungkin banyak yang punya mindset kalau aku lulus harus jadi arsitek nih, harus kerja yang keren nih. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya, karena mungkin semua nggak cuma tentang karir, semua tuh mulai dari bawah gitu. Jadi mungkin untuk karir teman-teman bisa mulai dari peluang-peluang yang teman-teman punya, dari peluang-peluang kecil nanti akan bisa jadi peluang yang besar ketika teman-teman mau belajar dan menerapkan tips and trick yang tadi udah dikasih sama Kak Marsha gitu ya. Oke, udah sampai di penghujung acara teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Marcel karena sudah berkenan membagikan
perjalanan studi dan karir ke teman-teman KJS Scholarship. Semoga Kak Marcel karirnya makin sukses, makin lancar pekerjaannya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman KMJS Scholarship karena bersedia meluangkan waktu untuk sharing dan diskusi bersama dengan Kak Marcel. Semoga apa yang disampaikan Kak Marcel bisa jadi bekal perjalanan teman-teman untuk studi dan untuk karir. Oke, kita akan melakukan foto bersama. Jadi teman-teman dimohon untuk on cam supaya bisa masuk gitu ya di layar. Oke, kita tunggu teman-teman on cam dulu ya. Nah, yang lain masih ditunggu. Masih banyak yang belum on kamera ya. Ada Theodulus, Canta, Melna Revi, Titania Eka, Margareta Clarin, Putu Gede, Karanina, Valena Dia, Juan. Sebut satu-satu ya. Tasya, mungkin bisa on cam semuanya. Oke, ini dia Kak wajah-wajah penerima beasiswa yang sekarang ini. Gitu. Oke, sudah. Oke, aku hitung ya teman-teman. Mungkin bisa senyum. 1, 2, 3. Karena kita mahasiswa dan alumni UAJ ya, mungkin bisa gini ya tangan. Oke, datang lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah. Mungkin bisa tepuk tangan untuk Kak Marcel dan teman-teman. Terima kasih banyak. Sekali lagi untuk Kak Marcel sudah meluangkan waktunya. Untuk teman-teman juga terima kasih sudah berpartisipasi. Untuk teman-teman yang bertanya, terima kasih. Semoga yang dibagikan sama Kak Marcel bisa diterapkan untuk kita semua. Semoga teman-teman sukses selalu. Selamat berakhir pekan. Terima Thank you kasih. semuanya. Selamat malam.